Bang, kenapa RG banyak yang letoy? Oke, kita bahas. Kalau di video sebelumnya tentang rekomendasi RG gue udah bilang ya, yang dari unicorn ke bawah itu udah pasti solid, yang unicorn ke atas itu banyak yang letoy. Terus gue juga udah baca banyak yang komen yang memang sudah ngerakit, kasih tahu banyak ternyata masih ada beberapa yang solid kayak Mark II, Skycrasper udah pasti nggak letoy, Astray katanya nggak letoy, Exia nggak letoy, Zigok nggak letoy, ya OO series ini juga nggak letoy, tapi beberapa letoy. Alasannya karena kenapa? Mungkin gue jelasin sejarahnya dulu ya. Railgun yang paling pertama itu adalah RX782 Gundam yang dirilis tahun 2010 bulan 7. Railgun itu semacam kayak lini yang bener-bener revolusioner ya, dimana ukuran 144 tapi detailsnya itu seukuran details Master Grade. Jadi bayangin yang harusnya tadi ukurannya segini, ini segede gini dengan banyak parts-parts yang kompleks, bisa dijejelin jadi kecil seukuran ini yang disebut 144 Rail Grade. Nah ini gue nggak tahu apakah gimmick atau memang salah satu solusi dari Bandai adalah dia ngebuat cetakan berlapis di mana framenya itu sudah jadi. Jadi bukan dirakit dari nol banget nih, framenya sudah semi-semi kerangkanya jadi. Nanti tinggal ditambahin sedikit-sedikit kayak cover sendi, cover kaki dan lain-lain yang nanti ketika ditekuk banyak pergerakan motion-motion yang gimmick-gimmick ala Master Grade. Nih contohnya nih, langsung jadi. Sebenarnya ini bisa tinggal ceplok langsung kasarannya sudah bisa berdiri seperti ini. Dikasih sedikit part sepatu sama kaki dan lain-lain itu sudah jadi, baru ditambah armornya yang seperti ini buat ngebentuk jadi si RX78 Railgun 144 itu. Ya mungkin karena yang namanya eksperimen pasti ada trial and error ya. Untuk cetakan ini dibuat dari dua bahan. Jadi mungkin cetakan pertama atau keduanya itu ABS dan selanjutnya dicetak pakai PP kepanjangannya apa gue nggak tahu. Waktu itu kan gue sudah sempat share ya tentang tips Master Grade yang solid, yaitu adalah jointnya apakah dari polycaps, dari ABS atau dari plastik PS ke plastik PS. Nah ini adalah salah satu joint yang dibikin sama Bandai dari ABS sama PP. Yang kayaknya mungkin ini kurang perform dengan baik ketika dipakai terus-terusan. Mungkin pas pertama jadi tuh enak, solid banget. Cuman yang kita namanya hobi main pasti kan ganti-ganti pose terus. Mungkin pergesekan antara bahan ABS dan PP ini jadi kikis dan letoy gitu akhirnya. Jadi makanya beberapa Gundam selanjutnya itu ya karena dengan konsep yang sama punya cetakan pre-built frame-nya, akhirnya ya kemungkinan banyak kan yang letoy. Cuman ya kayak tebak-tebakan aja nih. Jadi frame-nya itu kadang ada yang sama, ada yang beda. Kayak contohnya si Mark II ini solid, tapi ternyata di Sinanju ini pakai frame yang sama dengan Mark II, di custom sedikit sama Bandai. Akhirnya di sini solid, di sini letoy. Terus kalau untuk Exia, OO Riser dan Quanta katanya solid. Zigok juga katanya solid. Mungkin bentukan cetakannya dengan tingkat resistensi ya, gap antara dua plastiknya itu sudah lebih diperbaiki atau gimana, akhirnya jadi lebih bagus. Ya nggak tahu itu kisahnya Bandai dengan pre-built frame-nya. Cuman kalau diperhatiin setelah unicornnya masih ada pre-built frame-nya ya. Tapi setelah itu banyakkan Gundam Railgun yang dibikin sudah tidak punya pre-built inner frame-nya. Sudah benar-benar dibikin kayak Master Grade dari awal gitu, sendinya dibikin dari nol awal. Jadi lebih kompleks tapi jadinya lebih solid. Itulah kenapa sekarang yang bawa-bawa tuh sudah solid banget.